Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali lagi membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 173. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Sulit Mendengar. Setelah di chapter sebelumnya Chainsaw Man memakan Ear Devil dan menghapus eksistensi dari telinga, kali ini cerita dibuka dengan menampilkan berbagai reaksi dari manusia dan hewan terhadap hilangnya telinga. Lalu berpindah ke markas Biro Keamanan Publik. Di sini seorang agen mencoba mengirim informasi pada sekelompok pria bahwasanya nama devil yang dihapus adalah Ear. Namun sayangnya karena pendengaran mereka sudah tak berfungsi sama sekali, di sini tak ada satupun dari mereka yang bereaksi. Nah tentu kurangnya respon dari mereka sekaligus memvalidasi jika devil yang dihapus Chainsaw Man itu memang Ear Devil. Maka dari itu di sini si agen langsung menginstruksikan tim C untuk memulai operasi. Kita pun diperlihatkan 3 agen yang menatap cermin di toilet. Mereka semua pun menggunting telunjuk mereka hingga putus. Lalu dengan telunjuk tersebut, masing-masing dari mereka menulis huruf dan menyebutkan satu nama anggota tubuh. Agen pertama menulis huruf H dan menyebut tulang belakang leher. Agen kedua menulis huruf I dan menyebutkan leher. Dan agen ketiga menulis huruf T dan menyebutkan tulang belakang. 3 huruf itu pun membentuk kata hit dalam cermin. Lalu kata tersebut kemudian dibaca oleh devil yang sedang duduk nyantui di neraka. Lalu setelah membaca kata barusan, si devil pun mengangkat tangannya sambil memproyeksikan sebuah cermin. Dan ya, ketika Chainsaw Man hendak memakan kepala devil lain, tiba-tiba tinju raksasa menghantamnya dari atas. Namun meski demikian, Chainsaw Man langsung menggergajinya hingga tangan tersebut kehilangan 2 jarinya. Devil tadi pun menarik kembali tangannya. Sementara itu Chainsaw Man lanjut diserang oleh lilitan tentakel gurita. Yang mana tentu serangan barusan berasal dari si Yoshida. Yoshida pun mendapat pujian dari si Devil. Di sini Yoshida kemudian meremas Chainsaw Man dengan kuat. Sampai pada akhirnya Chainsaw Man memuntahkan kembali Ear Devil. Karena itu eksistensi dari telinga berhasil dikembalikan. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 173. Nunggunya 2 minggu, pas baca gak sampai 2 menit. Ya singkat seperti biasanya. Dan ya menurut gua dibanding dengan chapter sebelumnya yang penuh sekali dengan korban jiwa, chapter kali ini kerasa biasa aja sih. Nggak jelek, cuman nggak spesial juga. Meski demikian di chapter kali ini masih ada sedikit kejutan. Dan ya oleh karena itu mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama mungkin kita mulai dulu dengan membahas soal dampak dari hilangnya telinga. Setelah Chainsaw Man memakan Ear Devil di chapter sebelumnya, seperti yang kita tahu, semua makhluk di muka bumi langsung kehilangan telinga dan juga pendengaran mereka. Dan ya di chapter kali ini diperlihatkan para makhluk yang kehilangan telinganya. Sayangnya kita sama sekali tidak diperlihatkan dampak yang sangat signifikan dari dihapusnya telinga ini. Dan ya di chapter kali ini permasalahannya juga langsung diselesaikan dengan cepat. Gue sih agak kecewa ya dengan hal ini. Karena kayak cepet banget gitu kelarnya. Ya setidaknya gue pengen melihat dulu kekacauan massal yang ditimbulkan oleh hilangnya kuping ini. Gue pengen melihat Chainsaw Man yang secara tiba-tiba membantai tanpa diketahui orang lain. Tapi ya sudahlah ya, setidaknya kita bisa melihat kelucuan kucing yang tak memiliki telinga ini. Well, terlepas dari itu di chapter kali ini juga sekali lagi kita diperkenalkan dengan devil yang berasal langsung dari neraka. Kita tak diberitahu nama dari devil satu ini. Namun dari beberapa petunjuk yang Fujimoto berikan di chapter kali ini, sepertinya kita sudah bisa menebak nama dari devil ini. Petunjuk pertama, untuk memanggil devil ini para agen keamanan harus menulis suatu kata pada cermin.
Lalu petunjuk selanjutnya, Devil ini juga mampu melihat ke bumi langsung lewat cermin yang ia ciptakan sendiri. Dan petunjuk terakhir, Devil ini menyerang menggunakan cermin. Dari ketiga petunjuk tersebut, seharusnya Devil ini memiliki nama antara mirror ataupun mirroring yang artinya cermin. Dan ya, jika bukan cermin, Devil ini kemungkinan memiliki nama reflection yang berarti cerminan. Jika melihat dari desain karakternya, dua nama tersebut masuk akal sekali. Karena meskipun Devil ini memiliki tampilan yang cukup ngeri, tapi Devil ini punya ciri fisik yang feminim alias kayak cewek. Coba deh kalian perhatikan kakinya yang mirip high heels. Lalu cara duduknya juga kayak cewek banget gitu kan? Ya, dari dua hal tersebut kita bisa menarik kesimpulan kalau Devil ini merefleksikan wanita. Dan ya, coba tebak siapa yang paling banyak memakai cermin di dunia ini? Yap, benar. Jawabannya adalah para wanita. So ya, kemungkinan Devil ini antara mirror devil ataupun reflection devil. Cuman balik lagi, ini masih hanya sekedar tebakan gua saja. Lanjut kita bahas soal satu sosok yang menyelamatkan dunia dari kebudekan massal. Yoi, Yoshida si Babang Tampan is back cuy. Cukup lama juga ya Yoshida kagak nongolin batang hidungnya. Dan tahu-tahu sekali muncul si Yoshida ini langsung jadi pahlawan bagi dunia. GG juga. Entah mengapa ya, khusus di momen tadi kekuatan dari Octopus Devil milik Yoshida kerasa kuat banget gitu. Sampai bisa bikin Chainsaw Man muntah cuy. Itu kuat banget ya kan? Padahal pukulan Mirror Devil dan juga lilitan Centipede Devil di chapter sebelumnya bisa dengan mudah Chainsaw Man gergaji. Apakah Yoshida baru saja mendapatkan buff? Ya gua kurang tahu juga sih. Cuman menariknya kita jadi tahu kalau saat Chainsaw Man memuntahkan satu sosok devil, maka konsep yang dibawa devil tersebut juga akan kembali ke dunia. Ini mengingatkan gua dengan apa yang diucapkan Yoru pada awal kemunculannya, di mana Yoru berencana untuk membuat Chainsaw Man memuntahkan bom nuklir. Ini sih kayaknya memang rencana besar yang udah Fujimoto persiapkan. Dan ya, setelah chapter kali ini muncul, kayaknya hanya butuh waktu saja untuk Yoru agar bisa merealisasikan rencananya. Dan jangan lupa, Yoru juga telah kehilangan sebagian besar dari namanya. Jadi selain memuntahkan bom nuklir, ada kemungkinan lain Yoru akan membuat Chainsaw Man untuk memuntahkan devil lain seperti Perang Dunia Kedua dan organisasi yang dipimpin oleh Om Kumis. Kalian tahulah organisasi apa. Tapi ya hal ini juga bisa saja kagak kejadian. Soalnya Chainsaw Man sendiri sudah lama memakan devil-devil tersebut. Oleh karena itu ada kemungkinan devil yang udah gua sebutkan barusan seperti nuklir sudah sepenuhnya tercerna dalam perut Chainsaw Man alias udah bener-bener kagak ada. Ya kita nantikan sajalah yang mana nantinya yang akan beneran terjadi. Ya udah mungkin gitu aja video kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.